Ayo, kita pahami dan mengerti penerapan GRR Study untuk metode cross-step dengan metode nested. Aku mau mengupas perbedaan utama dan aplikasi yang tepat kedua metode tersebut, termasuk perbedaan hasil dari data yang sama. So, bagian kedua nanti dijelaskan secara praktek menggunakan software untuk melihat perbedaannya. Ingat, salah metode menyebabkan misleading, informasi tidak valid, hingga salah justifikasi. Karena kompleksitas materi, maka penjelasan materi ini akan aku pilah dalam dua bagian besar. Setuju ya? Bagian ke-1 memberikan penjelasan singkat mengenai GNR Study secara cross-step maupun nested. Bagian kedua mengupas perhitungan untuk kedua metode tersebut dan apa dampaknya terhadap persen GNR dan indeks NDC. Bagian 1, penjelasan GRR Study secara cross-step dan nested. Berikut penjelasan mengenai metode cross-step. Pada metode ini, setiap operator mengukur seluruh part yang diuji dengan jumlah pengulangan yang sama. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap 1. Variasi alat ukur atau repeatability, 2. Variasi antar operator atau reproducibility, 3. Interaksi antara operator dan part. Metode ini sesuai digunakan ketika part dapat diukur berulang kali tanpa mengalami perubahan karakteristik. Contoh sederhananya adalah ketika MSA menggunakan alat ukur dimensi untuk mengukur dimensi suatu produk, timbangan untuk mengukur berat produk. Nah, prinsipnya, ketika beberapa operator atau appraiser mengukur dimensi produk yang sama dan dilakukan berulang kali, tidak akan muncul dampak perubahan karakteristik dimensi akibat efek aktivitas pengukuran. Nah, simpel kan? Nah, kita lanjut ke penjelasan GRR Study dengan metode nested. Metode nested ini digunakan ketika kondisi pengujian tidak memungkinkan part diukur lebih dari satu kali. Pada metode ini, setiap operator mengukur part yang berbeda, sehingga tidak ada part yang diukur oleh lebih dari satu operator. Contoh penerapan GRR Study dengan metode nested ini diterapkan pada tes atau uji merusak dan muncul nilai variabel pada alat uji tersebut. Contohnya, pengujian tensil, yaitu pengujian yang berdampak merusak profil sampel, di mana nilai hasil uji ditampilkan dalam kilogram atau newton. Sehingga, satu sampel hanya mewakili satu pengujian. Tetapi, bagaimana untuk mewakili perulangan sampel yang nilai atau data ujinya harus dimasukkan ke perhitungan? Jadi, solusinya adalah kita dapat mengambil beberapa sampel uji dari satu lot atau satu batch yang sama, dengan asumsi teknis bahwa di dalam satu batch atau satu lot yang sama, maka sifat atau karakteristik produk tersebut adalah homogen. Sehingga antara satu sampel dengan sampel yang lain diasumsikan terdapat homogenitas karakteristik produk. Sebagai penutup, mari kita rangkum perbedaan utama dan penerapan prinsip GRR Study antara cross-step dengan nested sebagai berikut. Metode cross-step digunakan untuk part yang dapat diukur berulang kali tanpa mengalami perubahan karakteristik. Contohnya adalah pengukuran dimensi, pengukuran produk, atau karakteristik data variabel lain. Metode nested digunakan untuk kondisi pengujian yang tidak memungkinkan part untuk diukur lebih dari satu kali. Metode nested merupakan solusi ketika pengukuran ulang tidak dapat dilakukan, sehingga desain pengujian harus disesuaikan dengan kondisi part. Sampel diambil dari lot, atau batch, atau heat number yang sama, sehingga diasumsikan bahwa sifat atau karakteristik part yang diuji tersebar secara homogen. Oke, usai penjelasan mengenai perbedaan dan penerapan metode GRR Study, maka kita akan lanjutkan pembahasan dengan studi kasus agar memperoleh pengalaman secara empiris. Oke, are you ready? Kita memiliki deretan data MSA terlampir. Ada 10 sampel produk yang diuji oleh 3 orang penguji, dan setiap sampel diuji 3 kali oleh penguji. Dari format perhitungan, diperoleh nilai X double bar,
indeks RP, nilai R double bar, dan X bar diff. Kita lanjut ke sheet berikutnya. Sama dari sheet sebelumnya, untuk nilai R double bar, nilai X bar diff, dan RP. Dengan 10 sampel dan 3 pengulangan. Tentukan nilai K1 dengan 3 pengulangan. Diperoleh nilai 0,5908. Lalu, kita tentukan nilai K2 untuk 3 penguji. Diperoleh nilai K2 sebesar 0,5231. Lalu, kita tentukan nilai K3 untuk 10 sampel. Diperoleh nilai K3 sebesar 0,3146. Hitung nilai EV, perkalian K1, dan R double bar. Lalu, hitung nilai AV. Hitung nilai GRR, akar dari penjumlahan EV kuadrat dan AV kuadrat. Hitung nilai PV dan TV. Lalu hitung nilai persen EV dan persen AV. Persen GRR diperoleh nilai 10,17. Lalu hitung PV dan indeks NDC diperoleh 13. Selanjutnya, kita merubah struktur ke-90 data tersebut menjadi satu kolom tunggal untuk memungkinkan perhitungan dengan Minitab. Kolom tersebut terdiri dari part sebagai jumlah sampel dan perulangan pengujian atau pengukuran sebanyak 3 kali. Kolom operator, kolom value sebagai nilai masing-masing pengujian atau pengukuran. Selanjutnya, kita copy struktur data Excel tersebut ke Minitab. Dan lengkap, kita punya 90 data untuk dianalisa. Selanjutnya, kita klik pada menu Start. Lalu klik submenu Quality Tools. Lanjutkan klik pada submenu Gauge Study dan pilih Gauge R&R Study. Muncul box cross. Pilih part, ke part number, operator, ke operator, value, ke measurement data, lalu pilih metode X-bar NR. Oke, kita tunggu prosesnya seperti apa? Nah, akhirnya tampil display hasil gauge RNR seperti yang ada di layar. Nah, akhirnya kita peroleh nilai persen GRR sebesar 10,14. Penasaran? Kita cek ulang dengan hitungan dari Excel. Dan dari Excel diperoleh nilai persen GRR sebesar 10,17. Untuk indeks NDC diperoleh kesamaan nilai sebesar 13. Jadi, itu adalah perhitungan MSA menggunakan metode cross-tab. Kita coba metode nested. Klik menu Quality Tools, lalu klik submenu Gauge Study, pilih menu Gauge R&R Study Nested. Nah, muncul jendela Gauge R&R Study Nested. Pilih part, ke part or batch number. Pilih operator, ke kolom operators. Pilih value, ke measurement data. Nah, lanjut klik OK. Dan biarkan program menganalisa hasilnya. Akhirnya, muncul grafik Gauge R&R Nested. Nah, kita scroll dulu layar session untuk mencari nilai persen GRR dan indeks NDC. Dan muncul nilai persen GRR sebesar 17,24. Dan indeks NDC sebesar 8. Kita scroll sesi sebelumnya untuk cek persen GRR dan NDC dengan metode cross-tab. Persen GRR sebesar 10,14 dengan cross-tab. Dan NDC sebesar 13. Nah, beda banget kan hasilnya antara metode cross-tab dengan nested. Oke, demikian pemaparan mengenai perbedaan GRR Study Cross-tab dengan nested. Semoga bermanfaat dan jadi insight untuk pelaksanaan sistem yang lebih baik.